Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Masya Allah Ibu. Sehat Senang juga. banget. Senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu. Kita ngobrol aja nih Ibu, jadi nggak terlalu yang kaku banget. Jadi kita santai aja ya. Boleh. Oke. Nah ini kita langsung aja nih ya Bu ya ngobrolnya nih. Nah ini kan tahfidz sekarang kan udah mulai udah mulai booming ya Ibu ya, udah mulai maksudnya beberapa orang udah mulai paham gitu. Nah tentang tahfidz. Jadi banyak orang-orang sekarang yang mulai mengajarkan tahfidz ke anaknya seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut Ibu nih seberapa urgent sih untuk anak-anak, khususnya anak usia dini untuk belajar tahfidz itu Ibu? Ini menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi dan alhamdulillah saya juga sudah terapkan kepada anak saya, gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi pembelajaran tahfidz, menghafal Quran itu sangat dibutuhkan, terlebih sejak anak usia dini. Alasannya kenapa? Itu karena kita semua sudah mengetahui bersama tentang memori anak. Iya. Memori anak itu semakin kecil usianya itu semakin bagus. Nah, karena masih kosong ya Ibu ya. Karena masih kosong. Jadi beda dengan semakin bertambahnya usia, seperti halnya mungkin alat-alat elektronik ya yang kita ketahui itu semakin dipakai, semakin usia juga akan semakin bertambah memorinya dan semakin berkurang kapasitasnya. Nah, sehingga kenapa pembelajaran tahfidz di anak usia dini itu sangat penting, itu karena apa? Kita mengambil masa semacam itu, mengambil masa, mengambil daripada anak-anak itu nanti menghafal yang lain-lain gitu ya. Kalau yang dihafalkan itu Quran dulu, itu akan jauh lebih berbeda gitu dibanding anak-anak menghafalkan mungkin pelajaran anak-anak belum paham. Jadi untuk urgennya mungkin dibilang urgent ya Ibu ya, karena mungkin urgent banget ya, karena untuk ini ya mungkin ya Ibu untuk untuk menanamkan akar ininya ya, akar tauhidnya ya Bu ya, benar ya. Mungkin kalau akar tauhid anak-anak belum paham, tapi kalau saya lebih ke pada saat anak-anak memorinya itu untuk mengingat sesuatu hal yang positif gitu ya. Bukan berarti saya bilang lagu-lagu itu tidak positif, tidak. Tapi kan lebih anak-anak kalau lagu dengan Quran mungkin berbeda ya. Kalau Quran itu anak-anak menghafalkan sejak usia dini, memanfaatkan memori otaknya, itu akan terpakai terus sampai dia dewasa. Beda dengan lagu. Iya betul ya Ibu ya. Untuk apa gitu kan? Dan kalau dibilang anak-anak kan belum bisa pelafalannya gitu kan? Oh ya nggak apa-apa. Insya Allah, Allah Maha Tahu dan Allah Maha Mengampuni. Karena betul. apa? Karena emang usianya masih kecil, belum bisa ngomong roh, tapi loh boleh. Iya. Gitu. Masya Allah ya Ibu ya. Nah Ibu ini kan Ibu yang mendirikan lembaga tahfidz ya, Raihan ini ya Ibu ya. Nah dalam mendirikan itu dalam pelaksanaannya itu pelaksanaan pendirian tahfidz dan pelaksanaan program tahfidz itu apakah Ibu menemui tantangan seperti itu? Ada nggak sih tantangannya seperti apa?
Tantangannya besar sekali. Terlebih dari orang tua sendiri sebenarnya. Pemahaman orang tua mungkin Iya, ya. betul. Banyak orang tua itu memang kan Bunda Amira tadi sampaikan bahwa kadang bagi melakukan. Iya. Halo Ibu. Ibu Julia. Maaf. Oke. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa sekarang kan lagi marak gitu ya, orang-orang sudah mulai paham tentang arti pentingnya menghafal Quran gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang tidak diimbangi, itulah tantangannya. Antara keinginan orang tua menjadikan anaknya sebagai penghafal Quran, tapi tidak dibarengi dengan waktu yang orang tua juga siapkan untuk mendampingi itu seperti apa. Nah, pemahaman itulah yang menjadi tantangan terberat bagi kami gitu ya sebagai pihak lembaga, karena tapi kembali lagi karena kami lembaga sudah berkomitmen gitu ya, dan kami yakin karena yang kami ajarkan adalah Quran, kami yakin Allah akan senantiasa mendampingi kami dalam menjalani tantangan demi tantangan itu, memberikan pemahaman sedikit demi sedikit, merangkul, bukan malah membuang atau menjauhi, gitu kan? Betul. Tapi kita harus memberikan pemahaman kepada wali santri seberapa penting dan seberapa berartinya untuk anak kita dan keluarga kita. Terlebih lagi di masa mendatang. Pada saat kapan? Saat hari akhir. Masya Allah, merinding Ibu dengar ya. Iya betul Ibu. Jadi nggak hanya sekedar menitipkan ke lembaga aja sebenarnya ya Bu ya. Jadi benar-benar orang tua juga harus ikut andil gitu ya. Betul sekali. Dan disitulah tantangan kami dan tapi keyakinan kami kembali bahwa yang kami ajarkan Quran dan Quran adalah ilmu Allah ya. Dan Allah akan senantiasa membantu saya, lembaga, juga seluruh wali santri untuk mewujudkan impian dan cita-citanya yang terbesar, yang paling mulia. Yang bisa dibawa bukan hanya waktu kita masih hidup di dunia, tapi saat nanti, pada waktu kita sudah ada di hari akhir. Masya Allah. Insya Allah. Ya Allah, semoga bisa istiqomah. Amin. Amin. Ya yang susah kan istiqomahnya ya Ibu ya. Betul. Kadang-kadang karena kan kenapa gitu? Yang paling susah istiqomah karena jin dan setan lalu mengganggu kita, dan itu juga tantangan karena dia selalu menggoda kita, itu nggak akan berhenti. Karena dengan anak-anak bacaan kita yang kita bacain, mereka sakit semua badannya, kan gitu. Sehingga mereka nggak mau, mereka sakit, sehingga nanti mereka mengganggu. Nah, itulah akhirnya kadang-kadang banyak santri atau orang tua atau mungkin lembaga sendiri yang kadang-kadang ngerasa putus asa. Tapi kita selalu support, ayo mam gitu. Betul. Masya Allah. Nah, ini Ibu, untuk peluang tahfidz ini, seberapa besar sih peluangnya untuk anak-anak itu, khusus mungkin untuk anak usia dini khususnya seperti itu?
Peluang apa ini maksudnya? Peluang ini menghafal Quran, mungkin bagaimana mereka bisa apa ya, menghafal seperti itu kan, seperti sebelum-sebelumnya, sebelum tahfidz ini terkenal, mungkin orang-orang sudah mulai banyak mengenal itu kan, banyak orang yang aduh hafalan Quran itu berat loh, kasihan anaknya, seperti itu. Padahal sebelum belum kita tahu gitu bagaimana gitu prosesnya seperti itu. Nah, mungkin kan kalau anak-anak kecil peluangnya apakah lebih besar pada saat masih kecil, atau misalnya memang peluang hafalan ini memang tidak dianjurkan untuk anak kecil seperti itu karena mungkin terlalu berat. Begini, karena saya mengawali kan dari anak saya sendiri gitu ya, dan setelah saya membuka sebuah lembaga, di mana lembaga itu saya peruntukkan bukan untuk anak-anak yang sudah remaja atau dewasa, tapi saya memulai dari anak-anak balita malah, bukan anak-anak aja tapi anak-anak balita. Dan qadarullah itu lagi kembali ke bagaimana memahamkan wali santri bahwa karena anak-anak dalam menyampaikan kita, cara mengajarkan kita menghafal Quran itu tidak seperti kita mengajarkan kepada yang remaja atau dewasa, gitu. Jadi karena anak-anak itu kan memiliki kecenderungan dia apa ya, moving ya, pindah, lari sana, jalan sana, lari sini, jalan sini, kan seperti itu. Sehingga kita akhirnya mendapatkan sebuah metode yang disampaikan oleh seorang syekh dari Mesir, di mana beliau berdua suami istri, itu Allah mudahkan menjadikan 3 anak beliau itu sebagai penghafal Quran di usia balita. Insya Allah. Begitu. Dan 3 anak beliau menyelesaikan 30 juznya pada saat usia mereka ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun memang. Tapi mereka semua memulai dari usia balita tentu. Nggak mungkin menghafal Quran itu langsung ujuk-ujuk umur 5 tahun langsung hafal, 7 tahun langsung hafal, kan nggak. Pasti berproses dari balita gitu kan. Iya, betul. Gitu. Dan disitulah suami istri syekh ini membuat sebuah metode yang bisa diikuti oleh anak-anak meskipun anak-anak itu moving. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara audio visual. Dan itulah yang Ar-Rayhan ikuti dalam menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak. Jadi audiovisual, kenapa pakai audiovisual? Karena kalau kita yang mentalkin terus dalam waktu mungkin 4 jam, 5 jam, 6 jam, mungkin 2 jam aja kita sudah tepar gitu ya. Kita udah jangan 2 jam, mungkin 30 menit aja udah 30 menit sudah tepar gitu ya, sudah capek gitu ya. Nah, kenapa menggunakan audiovisual? Karena mungkin pemikiran beliau, kalau audiovisual kan nggak ada capeknya ya. Paling akan capek kalau mati listrik. Gitu aja. Iya. Atau jadi, baterainya habis mungkin. Baterainya habis gitu kan. Jadi, nah disitulah anak-anak memulai. Sehingga anak-anak tidak harus, ya mungkin memang harus sesekali diajarkan untuk duduk ya, mendengarkan, melatih fokus begitu, untuk melihat dan mendengarkan dari audio visual yang kita putarkan begitu. Jadi anak-anak tetap dengan dia moving, dengan dia lari sana lari sini, sometimes memang dia harus duduk juga gitu, tetap bisa. Ya, berarti memang sebenarnya peluangnya juga besar banget ya Bu ya untuk mungkin anak-anak usia dini, karena mungkin kan satu, memorinya masih kosong, kedua kan juga tadi menggunakan metode audio visual tadi itu, jadi tidak merampas masa kecilnya juga ya untuk dia moving kemana-mana. Gitu, kalau anak-anak, kebayangkan kalau anak-anak terus suruh duduk aja, kan rasanya dia akan merasa terpenjara.
Betul. Kan begitu. Jadi memang anak-anak kan memang ya namanya anak-anak memang seperti itu bergerak memang bergerak masanya sedang dalam masanya seperti itu ya. Betul. Iya. Nah, tadi untuk metode audiovisual tadi itu Ibu. Nah, itu bisa mungkin diperjelas apakah metodenya seperti apa seperti itu Ibu? Ya tadi seperti yang saya jelaskan tadi, audiovisual anak-anak datang ke sekolah, kemudian ya seperti biasa kita mulai dengan salam pembuka, berdoa, kita mohon sama Allah, kan begitu. Kemudian kita mulai putarkan itu sudah. Jadi mulai anak-anak masuk sampai anak-anak pulang, audiovisual selalu on. Oke, full ya Bu ya. Full. Meskipun bukan berarti terus, anak-anak di kelas nggak ada istirahat. Oh ada. Makanya kenapa kita melihat sisi positif dengan audiovisual itu besar sekali. Karena apa? Karena pada waktu anak-anak istirahat pun kita tetap bisa putarkan, tetap audiovisual, tetap bisa on. Dan anak-anak tetap bisa makan, main mungkin, bercanda sama temennya. Tapi telinganya tetap mendengar. Ya. Betul. Wah, sepertinya menarik karena memang anak-anak kecil kan memang tidak bisa dipaksa harus duduk belajar seperti di sekolah ya Ibu. Betul. Karena usianya memang masanya. Betul. Iya, daripada mungkin di rumah gitu ya Ibu ya, main-main. Jadi mending kan ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Betul, di sekolah bisa berlatih bersosialisasi juga mulai kecil. Kan gitu. Jadi kita tahu, kita lebih cepat mengetahui ya. Mungkin ada masalah dengan anak kita gitu ya. Kenapa anak ini menyendiri? Diam aja. Betul. Nah itu pada waktu kita bisa ngelihat pada waktu dia bersosialisasi dengan. Iya, betul Ibu. Masya Allah. Nah, untuk kurikulum ini Ibu, kurikulum yang seperti apa sih yang digunakan di lembaga Arehan ini Bu? Ada kurikulum khusus kah atau seperti apa? Iya, ada kurikulum khusus. Karena saya mengkhususkan memang Araihan untuk tahfiz, sehingga saya pun memulai semua pelajaran itu, mengawali semua materi itu dengan Quran. Artinya apa? Anak-anak bukan berarti tidak kita ajarin materi yang lain gitu ya. Tetap anak-anak kita ajarin, tapi anak-anak untuk awal itu hanya dasar-dasar minimal. Anak-anak bisa membaca, bisa menulis Latin, iya, menulis hijaiyah, iya, membaca Latin, iya, membaca hijaiyah, iya. Nah, berarti semua dapat materi yang lain bagaimana? Nah, materi yang lain itu kita sudah sampaikan kesepakatan dengan wali santri, itu anak-anak akan mendapatkan materi itu setelah 30 juznya selesai. Untuk apa? Tujuannya karena untuk persiapan anak-anak mendapatkan ijazah yang setara SD ya, kejar paket A untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Begitu, baik. Jadi tidak karena ini lembaga tahfiz jadi hanya tahfiz saja, tapi materi yang lain juga dapat ya sebenarnya. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya dia belum membutuhkan seperti anak-anak jalur formal, sekolah-sekolah formal ya, reguler ya. Itu kan mereka sudah belajar matematika mungkin sejak kelas 1 gitu ya. Kita tidak gitu. Jadi kita mempelajarinya kapan? Nanti secara homeschooling pada waktu anak-anak sudah menyelesaikan 30 juz. Nah, untuk komponen pembelajarannya ini Bu, komponen pembelajaran tahfiz di lembaga Arehan ini apa aja sih? Maksudnya gimana? Komponen pembelajarannya misalnya mungkin ada materi-materi khusus atau misalnya kayak lembaga lain nih, misalnya di hari ini itu
apa, di hari berikutnya Selasa apa, seperti itu. Adakah seperti itu atau memang nggak ada? Nggak ada ya Bu ya? Nggak ada, karena pada waktu dari jam pagi, anak-anak masuk jam 7 ya, itu sampai jam setengah 12 siang zuhur, itu anak-anak full akan disampaikan hafalan Quran. Ya, jadi dari awal datang sampai pulang itu full tahfidz, mungkin dengan disisipkan itu materi-materi dasar itu ya. Ya, materi-materi dasar itu setelah anak-anak setelah zuhur ya. Ya, kita sampaikan setelah. Berarti di jam-jam mau pulang itu ya. Iya, betul. Ya. Bentuk telingannya supaya anak-anak nggak bosen ya. Iya. Nah, tadi nih kita kan udah berbicara kurikulum tahfidz tadi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, itu bagaimana proses penyusunan kurikulumnya Ibu? Apakah Ibu menyusun sendiri kah atau misalnya ada pihak lain yang membantu seperti itu? Kami punya tim. Kami punya tim di mana setelah saya menyusun kurikulumnya, saya sampaikan ke tim saya untuk bagaimana dikaji. Pada waktu semua sudah menyetujui, ya kita sampaikan ke anak. Nah, berarti yang menyusun ini ada tim khususnya ya Ibu ya? Ya, ya. Diketuai oleh saya. Gitu. Oh, begitu. Ya, nah, misalnya mungkin boleh tahu Ibu siapa saja mungkin yang menentukan kurikulumnya, timnya itu gitu, di dalamnya itu. Apakah kan mungkin ketuanya Ibu. Nah, berikutnya apakah ustadzah yang mengajar atau mungkin ada tim khusus lain selain kebetulan begini. Sejak awal saya mendirikan ini itu saya dibantu oleh Ustadz Wahid. Betul. Dan Ustadz Fadli. Ustadz-ustadz tersebut apakah ikut mendampingi proses belajar mengajar atau hanya khusus di bagian kurikulum saja? Untuk Ustadz Wahid tidak mendampingi langsung, tapi penanggung jawab langsung di lapangan yang berhubungan langsung dengan anak-anak adalah Ustadz Fadli. Ya. Jadi kalau Ustadz Fadli masih merangkap sebagai pengajar juga ya Ibu ya? Ya, betul. Nah, Ustadz Fadli dibantu oleh pengajar-pengajar yang lain. Alhamdulillah kami saat ini memiliki kurang lebih 14 orang pengajar. Wah, lumayan banyak. Ini nih, kalau menurut Ibu nih sebenarnya, Ibu kan ini pendiri dari lembaga tahfidz ya. Sebenarnya ini tahfidz ini awalnya itu permintaan atau mungkin ada ini ya kebijakan pemerintah atau memang ini Ibu sendiri seperti itu, inisiatif dari Ibu sendiri untuk mendirikan lembaga ini? Inisiatif saya sendiri. Berarti tidak ada sangkut paut dengan pemerintah ya Bu ya? Insya Allah tidak ada. Ya, biar arahan mandiri. Betul, tidak ada sangkut paut politik ya. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak ada sangkut paut dengan politik atau golongan tertentu ya. Itu juga tidak. Karena saya membuka lembaga ini itu untuk semua kalangan, semua golongan. Saya tidak pernah membeda-bedakan. Tanpa terkecuali ya Bu ya. Ya, tanpa terkecuali gitu. Karena yang saya ajarkan adalah sama Quran. Ya, tanpa terkecuali selama mereka masih muslim ya. Tanpa terkecuali selama mereka masih muslim. Karena sama, kitabnya sama. Betul. Nah, di lembaga itu kan pasti ada komponen-komponen pembelajaran dalam pembelajarannya ya Ibu ya. Nah, dari siswa nih Ibu, pertanyaannya nih ya, apa ada kriteria khusus untuk siswa tahfidz atau misalnya Ibu siapa saja boleh, anak usia berapapun boleh seperti itu? Ada ya pembatasan usia aja, tapi siapa aja boleh. Betul. Mungkin
apa ya? Karena yang penting usia dan anaknya mandiri, gitu ya. Mau dia itu anak-anak reguler, anak-anak normal ya, atau anak-anak berkebutuhan khusus. Saya tidak menolak. Berarti kalaupun misalnya ada anak-anak berkebutuhan khusus pun boleh ya sebenarnya itu ya. Tidak asalkan mungkin sudah mandiri ya. Iya, betul. Bisa ditinggal karena memang yang saya tahu kan di lembaga Araihan ini kan tidak ada satu orang tua pun yang menjaga anaknya untuk di sekolah, tidak seperti sekolah-sekolah TK lainnya mungkin masih ditungguin, dijagain gitu. Jadi benar-benar lepas. Benar-benar lepas. Ya, nah mungkin untuk usia nih Ibu, minimal usianya siap berapakah? Usia sebenarnya saya ngambil usia 3 tahun. Cuman pernah saya kedapatan di awal pendirian saya malah itu. Pendirian Araihan, berdirinya Araihan ya. Itu saya dapat anak usia 2 tahun 4 bulan. Masih dan kecil. Alhamdulillah karena disupport oleh keluarganya juga, sehingga pada waktu anak ini usia 4 tahun, anak ini sudah mempunyai 5 juz atau 6 juz. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini untuk siswanya ini Bu, tadi kan Ibu sudah ini ya, memberitahukan seperti itu kan tanpa terkecuali seperti itu, siapa saja boleh gitu kan, selama dia masih beragama Muslim mungkin ya, karena kitabnya tadi sama gitu. Nah, untuk penerimanya nih ada seleksinya enggak Ibu, atau di awal-awal penerimaan seperti itu, atau begitu daftar langsung diterima seperti itu? Enggak, seleksinya itu malah bukan ke anaknya. Karena kalau anak itu namanya anak-anak, itu enggak ada anak-anak yang sudah mandiri dalam artian sebenarnya. Jadi proses seleksi kami malah lebih ke orang. Begitu ya. Jadi bukan anaknya misalnya, sudah dapat hafalan berapa, sudah sampai mana, seperti itu. Nah, hafalannya yang masuk Araihan harus sudah hafalan sampai sekian, seperti itu kan ada beberapa lembaga seperti itu, harus ada dulu dia sudah punya hafalan terlebih dahulu atau misalnya seperti apa gitu kan. Jadi di Araihan ini lebih ke orang tua ya yang diseleksi ya itu. Ya, lebih ke orang tua yang diseleksi. Jadi saya lebih menyeleksi orang tua. Jadi kenapa seperti itu Ibu? Yang malah diseleksi bukan anaknya, padahal anaknya yang mau kan? Iya, iya, iya. Itu tadi seperti yang tadi Bunda Amira sampaikan di awal juga, bahwa keberhasilan anak-anak itu tidak hanya ditentukan oleh lembaga, tapi juga peran orang tua di rumah. Nah, kenapa saya harus seleksi orang tua? Karena nanti jadi kayak mesin cuci. Orang tua hanya memasukkan anaknya ke lembaga dengan harapan cita-cita terwujud sebagai penghafal Quran. Tanpa ada proses pendampingan ya. Pendampingan. Gitu. Nah, memang saya tahu, saya paham ya. Mungkin juga banyak orang tua yang tidak bisa mendampingi karena mungkin bekerja. Kan begitu. Tetap saya akan tawarkan, saya akan tanyakan. Pada saat seleksi itu, lantas anak dimasukkan ke sini, itu bagaimana pendampingan di rumah? Itu pasti akan saya tanya. Dan jawaban dari orang tua itulah nanti yang akan menjadi pertimbangan saya untuk menerima atau tidak. Gitu. Kalau orang tua, oh ya Ibu Julia, saya bekerja, bapaknya juga bekerja, gitu kan. Tapi saya akan panggilkan seorang guru mungkin untuk mendampingi anak saya di rumah, gitu ya. Mungkin seperti itu pada saat itu. Karena tetap menghafal Quran tetap harus pendamping.
Berarti tidak bisa hanya pasrah di sekolah kemudian pulang ya sudah gitu, seperti itu ya Ibu ya. Betul. Jadi benar-benar harus sinkron di lembaga dan di rumah juga ya. Nah untuk gurunya nih, ustadz dan ustadahnya seperti itu. Nah apakah ustadz ustadah yang ada di lembaga Ar-Rayhan itu ada kriteria khusus mungkin atau semua bisa mengajar begitu? Begini, kalau untuk ustadz kepala ya, itu saya punya kriteria. Harus hafal Quran. Ya. Begitu. Tapi kalau untuk ustazah pengajar, itu saya tidak ada kriteria khusus ya, tapi yang penting dia mampu membaca Quran dengan baik. Karena termasuk guru dan siswa mungkin sama-sama belajar ya. Ya betul. Ya. Karena prosesnya kan menggunakan audiovisual itu. Oh iya, ya betul. Jadi berarti semuanya belajar ya di lembaga Ar-Rayhan itu ya. Ya orang tuanya pun belajar. Iya betul. Juga harus mendampingi. Iya betul. Iya. Nah untuk guru tahfidznya ini apakah Ibu benar-benar ini ya ada tadi kan tidak ada kriteria khusus, tapi apakah harus lulusan S1 kah atau seperti apakah gitu? Atau dari pesantren khusus kah gitu? Seiring perkembangan Ar-Rayhan, pada waktu awal-awal berdiri memang tidak ada kriteria untuk pendidikan ya. Yang penting dia bisa lolos tes pada waktu membaca Quran dan mencintai anak-anak. Tapi dengan berkembangnya Ar-Rayhan semakin ke sini, itu alhamdulillah saya meminta minimal S1 dan diutamakan S1 PAUD. Wah, kalau begitu nanti saya bisa daftar dong ya. Direkrut dong ya Ibu ya. Jadi bisa untuk apa ya? Untuk mengembangkan lembaga. Karena begini, saya harus sudah mulai persiapan sejak awal. Karena saya juga sudah berusia, dan suatu saat nanti saya pasti akan pulang. Ya, semua akan pulang Ibu. Nah, disitulah saya mempersiapkan untuk pendamping anak-anak, pengajar anak-anak yang lebih berkompeten. Kenapa saya minta yang diutamakan S1 PAUD? Karena saya berharap beliau yang akan mendampingi saya membesarkan Ar-Rayhan itu akan siap untuk lebih mengembangkan Ar-Rayhan di masa mendatang. Masya Allah. Jadi sebenarnya lembaga ini memang murni Ibu yang mendirikan atas dasar ke Ibu sendiri, tapi tidak hanya sekedar main-main ya Ibu. Jadi benar-benar ya benar-benar untuk Quran dan semua supaya bisa mendapatkan manfaat seperti itu ya. Ya betul. Gitu. Karena kita semua kan berharap surga ya. Tapi kalau kita sudah seorang diri kan juga nggak akan betah. Kalau sendirian, temennya pada kemana ya? Jadi itulah saya menggandeng semuanya, seluruh masyarakat yang mau berkontribusi untuk membesarkan Ar-Rayhan. Ayo mau silahkan, saya selalu welcome. Ya Allah. Ya. Nah, untuk ini Ustadzah tadi, apakah ada pelatihan khusus? Ya, ada pelatihan khusus. Berarti ketika diterima di lembaga masih ada pelatihan khusus ya Bu ya, untuk ini ya, untuk bisa langsung terjun ya, mendidik anak-anak ya, mendampingi anak-anak mungkin ya. Ya. Nah, di lembaga ini sendiri ada berapa ustadz-ustadzah yang mendampingi gitu atau masing-masing ustadz-ustadzah itu memegang berapa siswa, berapa anak-anak?
Beda-beda ya, tiap kelas beda-beda gitu. Jadi kalau yang kelas yang usia anak-anak 3 tahunan itu pasti saya kasih pendamping itu minimal 2 orang. Untuk 10 sampai 15 santri. Iya. Nah, tadi nih Bu, kan tadi lembaga ini menggunakan metode audiovisual, ya. Nah, audiovisual. Nah, itu apa ada media khusus mungkin yang digunakan di sekolah seperti itu atau tidak? Televisi aja ya. Jadi pemutarannya melalui televisi itu ya? Ya, televisi, dan kita siapkan flash disk di mana sudah tersimpan file-file pembelajaran di situ. Oh, gitu. Jadi hanya tinggal menyalakan saja dengan mendampingi anak-anak gitu ya. Ya, terkait media tadi, Bu. Seperti apa? Media yang akan jadi bekal anak-anak di rumah gitu? Ya, betul, betul. Itu kami berikan informasi ke wali santri, siapapun yang berkenan untuk anak-anak ya, anak-anak pembelajaran anak-anak di rumah itu kami bisa bantu untuk semacam apa ya, copy file. Cuman memang berbeda dengan file yang ada di sekolah yang kami ajarkan, tapi tidak jauh berbeda. Oh, jadi mungkin untuk ini ya materinya mungkin bisa juga ya kita minta dari sekolah melalui flash disk itu untuk mungkin diputar di rumah ya untuk Ibu, pengulangan. Jadi memang ya, karena kan mungkin kalau misalnya memang harus selaras pembelajaran di rumah, di sekolah dengan di rumah kan harus selaras. Jadi anak-anak tetap bisa mendengarkan murotal dari tes-tes seperti itu, video-video gitu. Iya, karena kan kalau misalnya berbeda dengan apa yang ada di lembaga, mungkin itu kan anak-anak mungkin bingung ya Ibu. Memang berbeda. File yang kita bawakan anak-anak ke rumah itu memang berbeda dengan yang diajarkan di sekolah. Tapi karena kan di rumah kan tidak pembelajaran. Di rumah hanya pengulangan hafalan. Murojaah istilahnya. Sehingga anak-anak tidak membutuhkan file yang seperti percis seperti yang di sekolah gitu. Tapi karena anak-anak hanya membutuhkan pengulangan materi, itu anak-anak hanya butuh murojaah sehingga anak-anak dibawakan file murotalnya ya, murotalnya. Nah, jadi mungkin apa ya, kan kadang murotalnya khusus yang di sekolah yang digunakan adalah siapa. Mungkin kalau misalnya kita browsing di YouTube seperti itu kan kadang beda-beda seperti itu kan. Jadi anak mungkin kadang bingung ya Ibu ya kalau misalnya nggak sama seperti itu kan ya. Iya. Cuman memang anak-anak biasanya saya bawain Syekh Husari. Karena Syekh Husari itu bacaan beliau itu paling lambat ya, sehingga lebih mudah anak-anak untuk mengikuti, karena kan anak-anak kan namanya anak kecil-kecil kan paling yang diikutin awalnya sama akhirnya gitu kan. Iya betul, karena kalau terlalu cepat juga untuk anak-anak bingung juga dengernya. Nah ini untuk evaluasi nih Bu, evaluasi yang dilakukan lembaga ini seperti apa per hari? Seiring berkembangnya lembaga, awal kami per 3 bulan. Per 2 bulan. Karena waktu awal kami berdiri itu, Ar-Rayhan itu bukan semester, tapi kuartal. Jadi ujian akhir kenaikan tingkat, kenaikan level, itu di Ar-Rayhan dulu awal mulanya 4 bulan. Sehingga evaluasi kami adakan per 2 bulan. Tengah kuartal dan akhir kuartal.
Nah, dengan berkembangnya anak-anak, kita evaluasi guru, kita evaluasi lagi kurikulum, ternyata anak-anak masih butuh waktu lebih, begitu, sehingga kami akhirnya mengambil keputusan dengan pertimbangan dan semacam itu ya, itu kami mengambil keputusan kami tidak kuartal lagi tapi semester. Sehingga evaluasinya awalnya juga per 3 bulan karena semester. Tapi sekarang kita evaluasi langsung ke kenaikan kelas. Gitu ya. Nah, untuk yang mengevaluasi ini, apakah memang ustadz atau ustadzah dari lembaga sendiri atau ibu ini bekerja sama dengan pihak luar seperti itu? Intern. Intern aja. Jadi tidak ada sangkut paut dengan orang luar ya ibu ya. Nah, untuk buku evaluasi, apakah di arahan ini adakah? Buku evaluasi ada, evaluasi harian itu. Jadi evaluasi harian pencapaian anak-anak itu kami ada 2 buku. Kami ada buku penghubung evaluasi untuk masalah adab, masalah kesehari-harian, dan satu lagi buku evaluasi harian untuk pencapaian setoran hafalan. Gitu. Jadi untuk penghubung ketika di sekolah apa yang harus diperbaiki mungkin ada disampaikan di dalam buku itu ya? Ya, betul. Iya. Nah, ada kriteria tertentukah dalam evaluasi pembelajaran itu, Ibu? Tidak ada, karena kami mengikuti anak-anak. Oh, begitu. Ya. Jadi buku penghubungnya itu, buku evaluasi hariannya juga ada ya, Bu ya? Penghubung bersama orang tua ya. Jadi benar-benar Ibu ingin benar-benar orang tua benar-benar bisa mendampingi sebetul-betulnya kepada anak-anak melalui buku penghubung ya. Betul. Jadi ketahuan kalau misalnya memang nggak diperhatikan, ketahuan. Betul. Oke, nah ini ada nggak sih Bu problematika atau problem yang dihadapi ketika proses ini lembaga berjalan seperti itu, atau problematika dalam sehari-hari pengajaran seperti itu, intinya problem semuanya lah yang termasuk problem seperti itu. Kalau masalah problem pasti ada ya. Ya mungkin ya. Nggak mungkin nggak ada problem. Iya. Apalagi yang kita hadapi anak-anak. Anak-anak itu kan moodnya mood swing. Jaga mood, ya. Kita harus jaga. Anak-anak kan moody, semua anak-anak itu. Jadi ya kita harus jaga. Makanya kan kita sering sampaikan ke wali santri bahwa sebenarnya anak-anak itu moodnya itu sejak dia bangun tidur. Kalau sudah bangun tidurnya moodnya sudah nggak enak, itu insya Allah di sekolah pun juga nggak enak ya. Yang rewel apalah. Iya betul. Ya, begitulah anak-anak ini. Ya begitulah anak-anak. Dengan problematika. Iya betul. Nah, untuk menentukan solusi itu. Karena problematika anak-anak itu kan dengan kepolosannya. Betul. Dengan nggak ada rekayasa ya Ibu ya. Nggak ada. Nggak ada drama-drama sama orang tua ya. Remaja, dewasa ataupun tua gitu ya. Jadi dramanya banyak. Dengan problematika tapi menyenangkan insya Allah. Asal kita jalankan dengan hati. Iya betul. Karena anak-anak juga mungkin akan terasa ya mana yang dengan hati, mana yang hanya sekedar aja. Iya. Pura-pura. Iya, betul. Gitu. Nah, untuk alternatif solusinya mungkin Ibu seperti apa? Adakah alternatif khusus, mungkin solusi khusus Ibu dalam menghadapi problematika, atau ya sesuai alur aja lah? Selama ini karena saya juga sosok seorang ibu ya. Saya juga mendampingi anak saya yang menghafal Quran. Selama ini
saya memberikan contoh kepada para pengajar yang mereka belum jadi seorang ibu, tapi mereka harus menjadi ibu bagi anak-anak santrinya, anak-anak didiknya, kan begitu. Jadi saya memberikan contoh bagaimana menyikapi, menghandle anak-anak pada waktu anak-anak rewel. Apa yang harus kita lakukan. Dan saya selalu sampaikan kepada guru pendamping, selalu jalankan dengan hati. Selalu, itu yang selalu saya titipkan. Jalankan dengan hati. Ya, karena kalau mengurus anak-anak tidak dengan hati, kadang ketika anak rewel itu yang udah ya jangan kan? Kita akhirnya emosi aja. Akhirnya iya, emosi terjadi pemukulan gitu kan. Betul. Terjadi pemukulan. Anak-anak tidak perlu dipukul juga, anak-anak insya Allah kalau kita dekati ya, kita ajak bicara. Banyak, Bun. Kadang tahu-tahu ada santri yang tetap nggak mau masuk sekolah, dia kekeh berada di luar pagar, dan saya tahu dari guru, ustazah pendamping, salah satu santri A masih ada di luar, nggak mau masuk, dia nangis dan lain sebagainya. Saya mungkin awal udah atasin dulu, kamu harus belajar mengatasi. Nah, terakhir baru kalau mereka sudah angkat tangan semua, baru saya yang turun. Dan alhamdulillah, sampai hari ini anak-anak masih bisa mendengar saya. Alhamdulillah. Itu pun tanpa izin Allah, tanpa pertolongan Allah, anak-anak mungkin tidak akan mau menurut saya. Ataupun sama ustazah-ustazahnya. Betul. Ya. Jadi semua atas izin Allah. Dan karena memang tadi membuka lembaga juga tidak hanya ujug-ujug membuka lembaga untuk kepentingan pribadi, karena mungkin ini untuk ya kita kembalikan lagi ke Allah. Ya, kita kembalikan lagi ke Allah. Jadi kami selalu sampaikan sounding itu setiap hari kepada guru bahwa ini ladang kita. Kalau kamu mau tanaman kamu bagus, bercocok tanamlah juga dengan bagus. Apa yang kamu tanam bagus, kamu juga akan panen sesuatu yang bagus. Tapi kalau seandainya kita sudah tanam bagus, ternyata kita panen nggak bagus, itu artinya sudah di luar kemampuan kita. Dan itulah takdir Allah. Insya Allah begitu. Insya Allah. Masya Allah. Merinding banget nih ngobrol sama Ibu. Nah, kita mampu berusaha, kita mendoakan anak-anak. Betul, Ibu. Tapi hasil akhir tetap kita serahkan sama Allah. Betul. Hasil akhirnya cuma bisa Allah yang menentukan. Bagaimanapun kita berusaha, kalau Allah sudah menentukan yang A, ya dapatnya memang A. Nggak mungkin kita. Dan satu hal B, yang harus kita ingat, apapun yang kita tanam, entah itu kebaikan, entah itu amal ibadah, itu jangan pernah kita merasa bahwa kita berhasil karena diri kita. Betul, betul. Disitulah nanti yang harus kita jaga, ridhonya Allah. Karena Allah, satu hal lagi, Allah itu maha pencemburu. Iya. Jangan karena manusia juga bisa cemburu. Nah, manusia cemburu, apalagi Allah yang bikin kita. Betul. Kan gitu. Jadi itu yang harus kita jaga. Jaga hati, jaga niat. Perbaiki hati, perbaiki niat setiap saat. Karena dulu saya awal ya Bun, itu saya punya pemikiran perbaiki niat, perbaiki hati itu setiap hari. Ternyata kita harus evaluasi lagi bahwa kita tidak tahu kapan kita suruh pulang. Betul. Ternyata setiap saat. Bisa beberapa detik. Nah, karena setiap saat kita juga harus memperbaiki hati, memperbaiki niat,
memperbarui niat, memperbarui hati itu setiap saat. Menyesuaikan dengan itu tadi. Supaya menjaga Allah tidak cepat. Betul, Ibu, betul. Wah, seru sekali. Sebenarnya pengen ngobrolnya panjang banget sama Ibu karena kan memang ya obrolan tentang Al-Quran ini nggak ada habisnya sebenarnya Ibu. Nggak ada Benar-benar ya. Nggak ada habisnya dan memang terus menarik gitu karena memang kan untuk sebagai pembelajaran diri kita ya. Iya, dan sebagai bekal karena Quran yang akan nemenin kita. Betul. Quran nanti yang akan berbicara pada saat mulut kita sudah tidak mampu berbicara. Ya. Betul. Jadi seru sekali. Quran itu seru sekali untuk kita bahas dan berkembang pembahasan. Betul. Untuk ya dakwah kita, syiar kita. Supaya orang lebih cinta dengan Quran. Ya, jadi lembaga Ar-Rayhan ini benar-benar yang mendidik anak-anak mencintai Al-Quran, tidak hanya anak-anak, tapi orang tua juga ikut dilibatkan ya Ibu ya. Tidak hanya anak-anak saja yang kita asah, tapi orang tua juga. Ya, betul itu. Seru sekali. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Ya, semoga menginspirasi mungkin bunda-bunda dan ayah-ayah yang ada di luar sana gitu. Seberapa penting Al-Quran bagi anak-anak dan bagi keluarga khususnya. Kehidupan keluarga itu benar-benar kita dipertemukan oleh Quran. Betul. Karena kita nggak tahu nanti kita akan bertemu siapa. Betul. Karena kan harapannya semua orang kan pasti nanti ketika sudah di waktu akhir nanti itu akan berkumpul bersama keluarganya masing-masing begitu kan. Ya, dan berkumpul dengan semua ahlul Quran. Betul. Insya Allah. Wah, merinding sekali. Semangat Ibu. Jadi itu sih yang susah sebenarnya memang istiqomah, susah sekali. Benar-benar. Setannya menggoda sekali, Masya Allah. Berkeliaran terus ya. Itu yang sudah kadang ketika sudah capek, capek pulang kerja itu kadang yang udah lana gitu kan. Tapi ini catatan dari Ustazah harus dihafal, besok disetorin kayak gitu. Semangat Bun kan gitu. Malah anaknya nanti kan. Iya betul. Nah, buku penghubung juga sebenarnya sebagai penyemangat juga loh Ibu ya. Kalau nggak ada buku penghubung kan nantinya kan kita nggak tahu juga gitu sejauh mana banget dengan buku penghubung itu akan disampaikan itu ke ibunya. Betul. Nanti yang di buku penghubung juga ada anaknya ini tadi tidur atau iya betul. Jadi namanya anak-anak gitu kan. Adab sehari-hari sekolah. Nah, bahkan nih Ibu, Masya Allah banget ya. Ini saya mau berbagi sedikit mungkin supaya teman-teman mungkin nanti yang menonton video ini, percakapan kita itu bisa terinspirasi juga dan mungkin bisa membuka hati untuk benar-benar mencintai sekali Al-Quran seperti itu. Nah, saya ini waktu mood itu kan harus menjaga mood anak seperti itu ya Ibu. Dari rumah itu Amira itu sudah sudah merasa nggak enak badan awalnya gitu. Terus mau sekolah atau enggak? Terus dia bilang karena dia semangat, jadi dia mau sekolah. Pada akhirnya di jalan mungkin dia masuk angin atau seperti apa, saya nggak tahu. Di jalan itu dia bilang mau muntah Bunda seperti itu. Terus akhirnya kita berhenti di pinggir jalan cari tempat yang ini buat dia meinikan badannya ya. Kebetulan di jalan itu ya untuk rest itu. Terus kita ambil wadah seperti itu, kresek atau seperti apa, dia muntah-muntah di situ sampai kena bajunya juga karena sudah nggak tahan ya itu ya. Muntah-muntah di jalan. Terus abinya bilang gini, nah ini anak sampai kayak gini nih muntah-muntahnya, ini gimana, mau tetap sekolah atau gimana gitu. Terus saya dengan keyakinan Al-Quran tadi itu bahwa Al-Quran itu juga sebagai obat kan ya Ibu. Ya betul.
sebagai obat. Saya bilang berangkat, saya bilang gitu. Ini kita sudah separuh jalan. Jalankan niat kita tadi yang karena Allah, karena Al-Quran tadi, kita jalan. Itu akhirnya kita cari toko baju untuk ganti bajunya dia karena muntahan tadi. Ya. Jadi kita ganti baju. Pada akhirnya ke sekolah nggak pakai seragam, pakai baju biasa kayak gitu. Terus kita berangkat, terus saya sambil pantau dari ustadzah tadi ini Amira dan juga terlambat tadi, mohon izinnya karena terlambat karena tadi di jalan sudah dijelaskan seperti ini. Saya minta tolong untuk dikabari terus bahwa Amira tadi di jalan muntah-muntah. Nanti kalau misalnya dia tambah lemes atau tambah parah muntah-muntahnya, mungkin saya bisa dikabari untuk nanti saya tindak lanjuti. Saya bawa, saya jemput gitu untuk saya bawa ke rumah sakit atau seperti apa gitu. Terus ternyata begitu saya konfirmasi ke ustadzahnya waktu itu, ustadzahnya bilang waktu itu yang pegang Ustadzah Mai. Saya bilang Ustadzah Mai seperti apa gitu. Amira, apa kamu masih muntah-muntah atau gimana? Enggak ibu, anaknya enak kok, udah sehat, ini udah main lagi sama temannya, Masya Allah, saya gitu. Bener-bener yang ya Al-Quran bener-bener jadi obat banget gitu, ya Allah, saya bilang gitu. Tadi di jalan udah lemes banget, udah bener kayak, ya Allah, apa ini anak kayak kita udah khawatir gitu ya? Bener ibu gitu. Jadi saya bener-bener ya Allah, Masya Allah banget gitu. Niat saya tadi yang awalnya dari rumah memang niat ya sudah ini kita jalannya tujuannya karena Allah gitu kan gitu. Jadi benar-benar ya ditunjukkan, Allah menunjukkan itu bahwa Al-Quran benar-benar jadi obat gitu. Disitulah kebesaran Allah. Betul. Disitulah kasih sayang Allah. Betul. Kepada hamba-hambanya yang mencintai apa yang milik Allah. Betul. Al-Quran milik Allah. Al-Quran dari Allah. Nah, dari situ saya langsung merinding gitu Ibu. Masya Allah, ya Allah, benar-benar Allah ini benar-benar menunjukkan kebesarannya itu, Masya Allah banget. Seandainya kita tidak terbuka pada waktu itu mungkin ya udah ya berarti memang itu cuma masuk angin. Kadang kan gitu kan ya Ibu ya. Kalau seandainya waktu itu akhirnya kita terbujuk ya, itu kan ujian. Betul. Itu salah satu ujian. Ujian ayah bundanya mengantarkan putrinya kan seperti itu. Betul. Dengan niat belajar Quran, diuji oleh Allah di tengah jalan, itu kan ujian. Betul. Nah, dan qadarullah, Allah juga memberikan kekuatan kepada ayah bundanya untuk menerima ujian tersebut dengan menetapkan hati. Bismillah, tetap berangkat. Allah yang akan jaga anak kita. Kita berpasrah itu. Betul. Pada saat bunda dan ayahnya itu mengambil keputusan tetap mengantar, itu kan tentunya dengan benar-benar kepasrahan ya yang ada. Betul. Pada saat kita berserah, Bismillah gitu ya. Nah, Bismillah. Itu Allah sudah. Artinya kita sudah menyerahkan Allah sudah. Dan Allah akan, ya ini umatku yang benar-benar menyerahkan kepadaku. Dan aku akan handle gitu ya, atasi. Aku yang jaga, mungkin gitu ya kasarannya. Mungkin untuk menurut bahasa manusia mungkin seperti bahasa itu manusia, ya. Bahasa manusia seperti itu, aku yang akan jaga. Gitu. Karena ayah bundanya ternyata dengan ujian yang kuberikan, ya, tetap bertahan. Enggak, aku diuji gini, akhirnya aku nanti dia begini kurang pasrah gitu kan, kurang berserah. Nah, pada saat orang tuanya ternyata mengambil keputusan berserah, pasrah, itu bahasa manusia, aku yang akan jaga. Betul. Amira ini betul-betul semangat banget Ibu, Masya Allah. Kalau misalnya disuruh ke sekolah itu semangat banget. Kadang kan pagi-pagi hujan nih, sudah musim hujan seperti itu kan kadang. Ya benar kan, karena musim hujan itu. Iya, pagi-pagi itu udah hujan ya, jauh lumayan kan jaraknya gitu. Nah betul. Libur karena ini hujan gitu, nanti kehujanan di jalan kan ada jas hujan Bunda. Kayak gitu. Oh iya, anaknya udah semangat, jadi orang tuanya ketika anaknya sudah semangat, masa yang langsung gak usah sekolah, kayak gitu kan. Jadi malu sama anak, pada akhirnya malu. Oh
anakku gitu kan, hujan-hujan aja masih semangat mau sekolah, mau menghafal Quran gitu kan. Ayo akhirnya, ayo berangkat. Ya betul. Jadi disitulah ujian Allah dan disitulah Allah menguatkan orang tuanya lewat anak. Betul. Seperti ini nih. Iya. Ini Raihan, ini anak saya yang saat ini saya harus dampingin juga dia untuk menyelesaikan 30 juznya insya Allah. Insya Allah. Semoga Allah ridho, semoga Allah izinkan. Amin. Ya, semoga Amira juga bisa mengikuti jejaknya Mas Raihan. Amin. Amin. Insya Allah. Doakan semoga ibu bundanya juga insya Allah istiqomah. Ibu sulit sekali menjaga itu. Gampang menjaga istiqomah pada saat kita berserah itu tadi. Kan Bunda sudah punya pengalaman, apalagi Bundanya sudah punya pengalaman loh bagaimana pada waktu berserah. Betul. Tapi manusiawi bukan. Iya, manusiawi nanti istiqomahnya luntur gitu ya. Betul, ingat lagi, oh ya akan pernah diuji begini. Nah, betul, itu untuk reminder. Itu untuk reminder Bundanya. Aku pernah diuji begini. Aku udah hampir putus asa, udah hampir kebawa pulang gitu kan. Betul. Tapi pada waktu aku berserah, Allah jaga dia. Nah, begitu juga dengan istiqomah kita. Iya, sampai Amira sendiri bilang, kakak katanya sakit ini, nggak sekolah atau gimana gitu. Katanya bilang sakit perutnya nggak enak. Iya sih, kalau di rumah perutnya nggak enak, tapi nanti kalau sudah di sekolah itu sembuh. Katanya bilang gitu, Ibu. Berarti sebenarnya Bunda Amira ini sudah banyak mengalami ya. Betul. Masya Allah. Sesuatu yang bikin lemah, tapi sesuatu yang bikin Bunda kuat. Betul. Masya Allah. Langsung dikasih kekuatan. Betul. Ya, betul. Iya. Masya Allah Ibu, waktunya udah kurang sebenarnya. Ya, insya Allah. Seru banget ya. Next time kalau ada waktu lebih panjang lagi, pengen ngobrol lebih banyak lagi sama Ibu. Masya Allah, semoga bisa menginspirasi semuanya yang bisa nonton video. Amin, insya Allah. Amin, terima kasih Ibu. Sama Bunda. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Semoga ini juga sebagai ladang kita juga. Bagi orang-orang yang menonton mungkin bisa mendapatkan inspirasi. Ya. Insya Allah. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bunda. Ya.